jadi persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Kalau kita di sini, kita akan belajar yang bentuk umum seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C, gitu ya, sama dengan 0. Nanti di SMA, kita akan ketemu dengan yang namanya sistem persamaan kuadrat, gitu ya. Nanti ada Y-nya, gitu, ada Y kuadratnya. Jadi kalau di sini kita hanya belajar AX kuadrat tambah BX tambah C. Di mana A, B, dan C-nya itu adalah bilangan real, ya, dan tidak boleh 0 A-nya. Tentu ya, kalau A-nya 0 jadinya BX tambah C doang dong. Jadinya bukan persamaan kuadrat, ya. Nah, akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat itu bisa didapatkan dengan cara berikut. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus ABC. Ya, biasanya kita akan selalu mencoba untuk yang poin 1 dulu. Kalau tidak bisa atau tidak terpikir, baru ke poin 2. Kalau masih mampet, nah baru ke poin 3. Ya, poin 3 itu sebenarnya pasti semua persamaan kuadrat bisa dicari akar-akarnya. Kecuali memang persamaannya tidak ada akarnya ya. Nanti kita akan belajar juga persamaan seperti apa yang tidak punya akar atau penyelesaian. Tapi ini menggunakan rumus perhitungan. Dan kalau salah hitung, berbahaya juga, gitu ya. Nah, sebelum kita belajar tentang penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, ayo kita mau mencoba mengingat beberapa bentuk pemfaktoran berikut. Jadi bentuk yang pertama, kalau kakak punya AX bisa plus minus, ditambah atau dikurang AY, maka kalau ada variabel yang sama atau konstanta yang sama, itu bisa kita keluarkan, gitu ya. Contoh di sini ada variabel A sama bisa dikeluarkan. Oke. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ini ada X kuadrat, ada X, ada 5, ada 20. Sebenarnya sama-sama punya X, maka X bisa dikeluarkan. Dikeluarkan berapa, Kak? X pangkat 2 atau X pangkat 1? X pangkat terendahnya dari 2 ini. Ya, jadi kalau nanti ada 20X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X, maka yang bisa keluar adalah X pangkat terendah atau X pangkat 1. Maka di sini kakak punya X. Kemudian kita lihat konstantanya ya, atau koefisiennya. Kita lihat koefisiennya. Koefisiennya ada 20, ada 5. 20 bisa dibagi 5 ya. Nah, nanti kalau yang tidak bisa dibagi, maka kita keluarkan FPB-nya. Misalkan 20 dan 30, maka kita keluarkan 10 gitu ya. FPB-nya 10. Tapi di sini kita keluarkan FPB-nya 5 sebetulnya. Jadi kita keluarkan 5X. Nah, kemudian di dalamnya gampang nih. Untuk mengisi yang sebelah sini, maka 20X pangkat 2 dibagi 5X ya. Jadi yang ini nanti 20X pangkat 2 dibagi 5X. Kenapa dibagi 5X, Kak? Karena 5X-nya itu dikeluarin ke depan gitu ya. Jadi kita mau cari tahu ini berapa sih gitu ya. Ditambah berarti ini 5X dikeluarkan 5X itu adalah 1 ya. Dapat dari 5X bagi 5X. Maka kita punya hasilnya 5X itu adalah 4X tambah 1. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Bentuk yang kedua itu kita punya kuadrat dikurang kuadrat. Ya, jadi kalau kita ketemu cuma 2 suku, ini 2 suku juga, ini 2 suku juga. Bedanya ini positif ya. Terus negatif juga bisa. Tapi kalau yang bentuk kedua ini yang menjadikan ciri khasnya adalah kedua sukunya itu adalah bentuk kuadrat atau bisa diakarkan. 16 bisa diakarkan ya. X kuadrat bisa diakarkan gitu ya. X pangkat 4 gitu, X pangkat 8. Tapi di sini kita X kuadrat. Kuadrat dan kuadrat. Maka kita akan memakai seperti ini nih ya. Jadi kalau ketemu seperti ini langsung buat 2 kurung. 1 plus 1 minus ya. Ini dipikirkan nih berapa kuadrat sih? Oh, ini 4X dikuadratkan. Ini adalah 5 dikuadratkan. Benar ya? Tinggal diisi deh. 4X tambah 5. 4X kurang 5. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Nah, bentuk yang berikutnya adalah bentuk yang seperti ini. Ciri-cirinya adalah 3 suku. Jadi bentuk yang nomor 3 dan nomor 4 itu sama bentuknya 3 suku. Yang membedakan adalah kalau yang bentuk nomor 3, yang ini bentuknya kuadrat,
dan ini bentuknya kuadrat, itu pasti positif nih. Ya. Tinggal yang tengahnya nih. Nah, tengahnya bisa plus bisa minus. Nah, cuma bentuk yang lebih menentukan lagi, yang tengah ini itu adalah 2 dikali depan dikali belakang, ya. Tapi depan dan belakangnya ini harus kita bikin seperti ini dulu. Oh, ini B dikuadratkan. Oh, ini 4 dikuadratkan. Jadi kita hanya ambil ininya aja nih. Ini 2B, ini 4. Nah, ini sama ya. Ternyata sama nih. 2 dikali B dikali 4 adalah 8B. Sehingga langsung, nah ini tinggal kita lihat sininya ini. Kalau plus berarti B ditambah 4 dikuadratkan. Kalau minus berarti B dikurang 4 dikuadratkan. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, nah ini bentuknya 3 juga. Cuma yang tengah ini kan A ya. Nah, ini kan A kuadrat. Ini nggak tahu nih 10 itu berapa kuadrat nih. Nah, pasti bukan bentuk yang ini nih, ya nggak bisa nih. Maka kalau ketemu soal seperti ini, kita akan menggunakan cara seperti ini ya. Kita akan punya A, ya, kita akan punya A. Kemudian kita akan memikirkan suatu bilangan, 2 buah bilangan, yang kalau dikalikan hasilnya adalah minus 10. Yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah berapa tuh? Minus 3. Ya, jadi yang kita lihat ininya nih, minus 3 kalau dijumlah, kalau dikalikan minus 10. Cara carinya gimana nih, Kak? Memang ini agak sedikit menebak-nebak, tapi ada sedikit caranya. Caranya adalah seperti ini. Kita coba bikin faktor dari 10. 1, 10, ya. Kemudian kita punya 2, 5 dan 2 ya. Mana nih yang memungkinkan untuk menghasilkan angka 3? 1 dan 10 tidak mungkin menghasilkan angka 3. 10 tambah 1, 11. 10 kurang 1 hasilnya adalah berapa tuh? 9. 2 dan 5 bisa nggak ya menghasilkan angka 3? 2 tambah 5, 7. 5 kurang 2, 3. Bisa ternyata ya, bisa menghasilkan angka 3. Yaitu 5, 2, 5, 2. Angka yang sama. Sekarang tinggal kita pikirkan positif dan negatifnya. Kita lihat yang min 3 aja. Ya. Min 3 itu berarti didapat kalau seperti ini tidak mungkin 5 ditambah minus 2. Ya, itu hasilnya positif 3. Maka yang tepat adalah negatif 5 ditambah 2. Hasilnya negatif 3. Ini juga ngikutin. Terus kita cek. Min kali plus min. Oh, benar. Berarti kita ketemu angkanya. Minus 5 tambah 2. Oke, nah itu sekilas tentang pemfaktorannya. Sekarang kita coba bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat ya. Kita akan mencari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Nah, bedanya kalau yang tadi tidak ada sama dengannya ya. Sama dengan di sini tuh kosong karena kita mau mencari hasil pemfaktorannya. Kalau di sini biasanya sama dengan 0 atau sama dengan angka dan sebagainya. Tinggal kita lihat nih bentuk yang mana gitu ya. Apakah bentuk nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4 gitu ya. Kalau kita lihat yang nomor 1 ini sebetulnya ya ini adalah bentuk nomor 1. Kenapa? Karena yang ininya 6 tapi X-nya bukan kuadrat nih. Ya, nggak boleh nih. Maka kita akan melihat X-nya yang terkecil adalah X. 4 dan 36. Oh, 36 bisa dibagi 4. Bagus ini. 4X ya. Ini hasilnya adalah X dikurang 9 sama dengan 0. Beda ya. Ini 9 dapat dari mana, Kak? 36X dibagi 4X ya. Nah, nanti kita akan melihat di sini. Ini ada suatu bentuk perkalian. Maka penyelesaian dari si persamaan kuadrat ini kita akan ambil, ini ada 2 kurung, kurung kiri dan kurung kanan. Kurung kirinya dulu 4X sama dengan 0 atau X dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini berarti X sama dengan 0 atau bisa dilambangkan seperti ini, X sama dengan 9. Nah, apa sih arti dari akar persamaan kuadrat ini?
Jadi kalau 0 ini kita substitusikan ke X ini, maka persamaannya akan menjadi benar. Ya. Misalkan ini 9 kita masukkan ke sini, persamaannya akan menjadi benar, yaitu sama dengan 0. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu bisa ditulis seperti ini. 0,9. Karena ada dua buah penyelesaian yang mungkin. Ya, gampang. Nah, kalau seperti ini gimana, Kak? Soal nomor 2. Wah, kalau seperti ini ya sudah. Kita buka dulu aljabarnya, baru kita bisa selesaikan. Maka 2 dikalikan ke dalam, 2P, ini kalikan ke sini, minus 2, sama dengan P kuadrat ditambah P dikurang 2. Kita kumpulkan semua ke sebelah kiri. Ya. Maka di sini kakak punya minus P kuadrat, karena dia pindah ke sini, ditambah 2P, dikurang ini pindah ke sebelah kiri, nyebrang, P, min 2 ditambah 2, sama dengan 0. Ya. Ini pindah ke sebelah sini jadi positif. Maka ini habis. Maka di sini kakak punya minus P ditambah P, minus P kuadrat, sama dengan 0. Nah, ini ternyata bisa difaktorkan menjadi, nah ini boleh dikali minus nih. Boleh banget ya. Sehingga menjadi P kuadrat dikurang P sama dengan 0. Berarti kita bisa faktorkan ini sama-sama P. Oh, bisa keluarkan P nih. P dikurang 1 sama dengan 0. Maka P sama dengan 0 atau P sama dengan, atau P min 1 sama dengan 0, sehingga P-nya sama dengan 1. Nah, yang perlu hati-hati adalah kita tidak boleh membagi dengan variabel. Ya. Jadi ini sebenarnya dua-duanya bisa kakak bagi dengan P ya. Benar gak? Supaya menghasilkan P dikurang 1 sama dengan 0. Tetapi kalau kita bagi dengan P, kalau kita bagi dengan P ini nggak boleh ya. Kita menghilangkan salah satu jawaban, yaitu ini. Ya, jadi dalam persamaan kuadrat, kita tidak boleh membagi dengan variabelnya. Tapi membagi dengan angka untuk menyederhanakan dulu, boleh. Misalnya ini mau kita bagi 4 dulu, boleh. Ya, jadi dibagi 4 dulu menjadi X kuadrat dikurang 9X sama dengan 0, boleh nih. Nanti difaktorkan X min 9 sama dengan 0, kan X-nya tetap sama. X sama dengan 0, ya. Yang ini kan kurungnya gini. Atau X sama dengan 9, ya, tetap sama. Ya, jadi ini untuk yang nomor 2, himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Nah, untuk yang nomor 3 kita coba. Nah, di sini bentuknya ada 2 dan ini kuadrat tapi berbeda sisi. Maka ini boleh banget kita pindahkan dulu. Sama dengan 0, ya. Ini adalah 3X dikuadratkan dikurang 5 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, beda ya, kalau persamaan nih ada sama dengan 0 nih. Kalau pemfaktoran yang biasa nggak ada, gitu ya, hanya membentuk sehingga menjadi faktor paling sederhana. Maka di sini kita punya langsung punya plus, punya minus sama dengan 0 ya. Ini 3X plus 5, 3X minus 5. Maka kita punya 3X tambah 5 sama dengan 0 atau 3X dikurang 5 sama dengan 0. Ya, ini atau ini dapat dari mana sih Kak? Sebenarnya kenapa bisa seperti ini? Jadi, untuk menghasilkan persamaan ini sama dengan 0, boleh dong ininya 0 dikali sesuatu, misalkan A. Benar ya? Sama dengan 0. Tapi boleh juga yang sebelah kanannya yang 0, sehingga seperti ini bentuknya. Ya. Maka di sini kita punya 3X sama dengan minus 5. X-nya adalah minus 5 per 3. Di sini kakak punya 3X sama dengan 5. X-nya adalah 5 per 3. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 5 per 3, 5 per 3. Ya, gampang. Kita coba untuk nomor 4. Bentuknya masih mirip ya. Ini adalah 4 dikuadratkan. Sehingga kita boleh bentuk seperti ini ya. Ditambah dikurang sama dengan 0. Memakai rumus tadi yang nomor 2. Ya. Maka ini Y tambah 1 ditambah 4. Y tambah 1 dikurang 4. Dapat dari mana Kak? Ini kan sudah bentuk kuadrat ya. Kuadrat ininya ditambah ini dikurang ini. Ya.
Sehingga di sini kakak punya berarti ini kalau dijumlahkan 5, kalau dijumlahkan berarti min 3. Y tambah 5 sama dengan, atau begini dulu, Y tambah 5 dikalikan Y kurang 3 sama dengan 0. Berarti boleh Y tambah 5-nya sama dengan 0 atau Y kurang 3-nya sama dengan 0. Maka punya Y-nya minus 5. Di sini kita punya Y-nya plus 3. Gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 5,3. Nah, di sini agak unik karena bentuknya bukan bentuk kuadrat ya. Tapi mungkin bisa jadi kuadrat gitu ya. Nah, kalau ketemu hal seperti ini di sini nggak ada X-nya, kita faktorkan dulu aja atau secara istilahnya kita bagi dengan 2 dulu. Boleh nih. Sehingga menjadi X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Ternyata ini adalah bentuk kuadrat ya. Kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, sini sehingga kita punya bentuk seperti ini ya. Tambah, kurang, sama dengan 0. X tambah 5, X kurang 5 sama dengan 0. Sehingga kita punya X tambah 5 sama dengan 0. Atau X kurang 5 sama dengan 0. Sehingga kita punya nih X sama dengan min 5 dan X-nya sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya minus 5,5. Sekarang kita ketemu bentuk yang ini. Jadi sekarang punya 3 suku. Kita kumpulkan dulu di sebelah kiri. Nah, kemudian kita cek ya. Supaya kita tahu pakai bentuk yang ketiga atau yang keempat. Yang 3 ini, yang plus minus kuadrat. Atau bentuk yang ini gitu ya. Pakai mencari faktor dari si 10-nya ini gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Ini kita bikin 3x dikuadratkan. Ini kita bikin 5 dikuadratkan. Bisa nih. Nah, ini mulai curiga nih. Kemudian kita coba 2 dikali 3x dikali 5. Hasilnya berapa ya? 2 kali 3, 6. 6 dikali 5, 30. Oh, pas banget nih. Ya. Jadi 30x. Oh, berarti ini bentuk kuadrat sama dengan 0. Ya. Tinggal kita lihat. Oh, ini 3x, ini 5. Tinggal kita lihat ininya. Oh, minus. Ya. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, artinya kan dia cuma 1 nih. Gitu ya. Maka x-nya itu adalah 5/3. Ya. Jadi memang penyelesaian cuma 1 yang memenuhi. Ya. Jadi kita punya HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 5/3. Kalau yang seperti ini memang nanti akan cuma 1 nih. Walaupun yang namanya persamaan kuadrat harusnya penyelesaian ada 2 pasti. Karena ada X kuadrat ya. Bisa 2. Nanti kita akan belajar, ada video yang akan membahas kapan dia penyelesaian 1, kapan penyelesaiannya bisa 2. Nah, kita coba yang nomor 7 nih. Kita cek dulu. Ini 2x kuadrat gitu ya. Kemudian ini kasih kurangnya di sini. Ini punya 3 dikuadratkan. Kita cek apakah 2 dikali 2x dikali 3 hasilnya sama dengan ini ya. Sama nggak ya? 4x. Oh, sama. Berarti langsung nih. Nah, ini berarti kuadrat sama dengan 0. Berarti ini 2x, di sini 3. Terus kita lihat ini ya. Tambah. Maka kita punya 2x ditambah 3 sama dengan 0. Atau x sama dengan minus 3/2. Dapat dari mana? Ini pindah ke sini. Jadi minus 3 terus dibagi 2. Gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 3/2. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Kalau dari lihat bentuknya, ini kemungkinan pakai rumus nomor 4. Karena 10-nya bukan bilangan kuadrat. 72-nya bukan bilangan kuadrat. Ya, walaupun X-nya kuadrat. Oke, berarti kita akan bentuknya seperti ini. Ya, sama dengan 0. Ini pasti X. Ini pasti X. Sekarang kita akan ngecek berapa dikali berapa hasilnya 10. Berapa ditambah berapa hasilnya minus 11. Maka 10-nya kita bikin pound faktor. 1, 10, 2, 5. 2 dan 5 tidak mungkin bikin angka 11. Ya, 2 tambah 5 hanya 7. 5 kurang 2 hanya 3.
Maka 1 dan 10. Nah, ini bisa 10, bisa 1, 10, 1 ya. Tapi dia maunya minus nih. Minus 11. Kalau kita taruh di sini minus 10 ditambah 1, hasilnya minus 9. Kalau kita taruh di sebelah sini minnya, hasilnya 9. Kalau nggak ada minnya, hasilnya plus 11. Maka kita taruh coba min dua-duanya. Hasilnya min 10 ditambah min 1, min 11. Artinya ada minus, ada minus. Sehingga angkanya adalah min 10 dan min 1. Atau X dikurang 10 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 10. Atau X dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,10. Ya, gampang. Sekarang kita coba yang nomor 9. Ini 72 nih, ya. Bukan bilangan kuadrat, jadi nggak mungkin pakai bentuk yang nomor 3. Kita pakai bentuk yang nomor 4. Maka kita punya X. Kita punya X sama dengan 0. Berapa kali berapa hasilnya 72. Berapa tambah berapa hasilnya minus 21. 72-nya kita bikin dulu pohon faktornya. 172. Kadang-kadang kita boleh meloncat agak jauh ya, atau ya kita bikin semua saja. 2 36. 3 ini 24 ya. Kemudian kita punya 4 berapa nih? 18. 5 nggak ada. 6 itu 12. 8 7 nggak ada ya. 8 itu 9. 9 itu 8 berarti balik lagi. Oke, berarti kita tinggal cek nih. Tapi kan ini banyak yang harus dicek ya. Maka kalau misalkan kita ngecek 1/72 kan hampir tidak mungkin. Jangan langsung ngecek ini ya. Kita boleh ngecek yang lain loh, yang kira-kira lebih mendekati ke hasil ini. Ya. Kemungkinan ini nih. Nah, ada dua pasang yang mungkin menghasilkan angka 21. Karena ini kira-kira segitu gitu ya. Tapi 18 tambah 4 22. 18 kurang 4 7 14. Yang ini kalau dijumlahkan 27, kalau dikurangkan 21. Wah, pas nih. 21. Ya. Maka kita punya 24 dan kita punya 3. Kita punya 24, kita punya 3. Maunya minus 21. Nah, kemungkinan ini yang minusnya. Sehingga di sini kakak punya minus 24 ditambah 3. Atau X dikurang 24 sama dengan 0. Dan X dikurang ditambah 3 sama dengan 0. Ya. Atau ini X sama dengan 24. Ini X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Ini negatif 3 ya. Negatif 3,24. Nah, gampang ya untuk pemfaktoran seperti ini ya. Nah, bentuk pemfaktoran ini punya bentuk yang lebih lanjut sebetulnya kalau bentuknya seperti ini. Ya, depannya 2, depannya 3. Jadi depannya ada angkanya. Kalau kayak gini sudah sangat-sangat tidak mungkin hasilnya adalah bentuk yang nomor 3 tadi ya, rumus yang nomor 3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini kemungkinan akan seperti tadi, cuma ada sedikit modifikasi. Ya. Kakak akan kalikan ini dan ini. Itu hasilnya adalah 12 ya. Simpan dulu. Kemudian bentuknya kalau tadi X dan X, maka di sini kurungnya 2X dibagi 2 sama dengan 0. Oke ya. Oke, terus caranya masih sama nih. Jadi 2 dikalikan 6 hasil 12. Maka kita memikirkan berapa kali berapa hasilnya 12. Berapa tambah berapa hasilnya adalah plus 7. Maka ini kita bikin faktornya. 1, 12. 3, 4. Ya, terus 2, 6 ya ketinggalan. 3, 4. Oke, sudah. Berarti ya mungkin ini ya. Ini tidak mungkin nih. Ya, karena kalau dijumlah 8, kalau dikurangkan hasilnya 4. Ini kalau dijumlah 7, dikurangkan hasil 1. Nah, ini masih dapat nih angka 7-nya. Sehingga di sini kita punya 3, 4, 3, 4. Dan ini tandanya sudah sesuai ya. 3 tambah 4 plus 7, 3 kali 4 plus 12. Maka tinggal dipindahkan ke sini. Plus 3, plus 4. Nah, nanti 2-nya ini kita gunakan untuk membagi salah satu.
Ya, jangan bagi dua-duanya, membagi salah satu. Misalnya membagi yang ini. Ya, ini boleh untuk membagi, tapi bukan ini saja, tapi bersama dengan 4-nya menjadi 2. Sehingga hasilnya itu adalah 2x tambah 3. Di sini x tambah 2 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kakak punya 2x tambah 3 sama dengan 0. Dan x tambah 2 sama dengan 0. Atau 2x sama dengan min 3. Nah, ini x-nya adalah minus 3 per 2. Ya, ini x adalah minus 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 2, minus 3 per 2. Nah, biasanya ini diurutkan nih ya, dari yang paling kecil. Sekarang kita coba yang terakhir, yang nomor 11. Maka ini kita kalikan. Ya. Dikalikan hasilnya adalah 30. Ya, maka bentuknya karena ini 3. Ya, berarti bentuknya 3x ini ke sini ya, per 3 sama dengan 0. Ya. Berapa kali berapa hasilnya 30? Berapa tambah berapa hasilnya? Jangan lupa minusnya. Minus 17. Kita buat dia pohon faktor. 1 30 ya. 2 15. Kemudian 3 10. 4 nggak ada, 5, 6 kembali lagi dengan 5. Ya, jadi kalau sudah balik lagi ketemu yang sama, udah stop. Nah, di sini yang mungkin mendekati 17 itu sebetulnya hanya yang ini. Ya. Kalau yang ini masih agak jauh nih, kalau dijumlahkan 13, kalau ini dijumlahkan 11. Ini dikurangkan 7, ini dikurangkan 1. Nah, ini dijumlahkan tuh 17, ya. Berarti ini 15 dan 2. Kalau dijumlahkan. Tapi dia maunya minus nih. Kalau kita kasih 1 saja, jadinya minus 13. Artinya harus dikasih dua-duanya. Maka di sini kakak punya min 15 minus 2. Pindahin ke sini deh. Min 15 minus 2. Nanti 3-nya digunakan untuk membagi salah satu. Kalau kakak bagi yang ini. Kenapa? Karena ada 15. Bisa dibagi 3. Coret. Ya. Ini juga dicoret menjadi 5. Sehingga kakak punya 3x min 5 dikalikan 3x min 2 sama dengan 0. Maka 3x min 5 sama dengan 0. Atau 3x min 2 sama dengan 0. Untuk yang ini 3x sama dengan 5. Maka x-nya 5 per 3. Untuk yang ini 3x sama dengan 2. Maka x-nya 2 per 3. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 per 3, 5 per 3. Nah, jadi cukup mudah ya, ada beberapa bentuk. Tapi memang biasanya bentuknya hanya yang ini aja sih. Nggak sampai terlalu ribet untuk persamaan kuadrat. Kita mulai aja, jadi kita sudah belajar cara pemfaktoran. Kita akan belajar cara melengkapi kuadrat sempurna. Sebetulnya ini bisa menjadi pilihan lain. Ya, pada intinya dia akan mengubah suatu persamaan kuadrat menjadi rumus aljabar bentuk berikut. Ya, jadi ini kalau salah rumus nomor 3 di video sebelumnya akan dipaksa menjadi rumus seperti ini, walaupun tidak seperti ini. Oke ya. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, koefisien dari x kuadrat itu harus 1. Jadi ini x kuadratnya harus 1. Semua suku yang memiliki variabel kita taruh di sebelah kiri. Suku yang berupa angka kita taruh di sebelah kanan. Jika pada ruas kiri kita lihat nih suku dengan variabel x. Bagi koefisiennya dengan angka 2. Munculkan hasil kuadrat bilangan yang didapat dari langkah nomor 3 di kedua ruas, jadi di kiri dan di kanan. Kemudian ubah ruas kiri menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kedua ruas kita akarkan, baru kita selesaikan persamaannya. Supaya nggak bingung, langsung aja kakak jelaskan caranya step by step. Jadi di sini kakak punya suatu persamaan kuadrat. Di sini kebetulan x kuadratnya sudah 1 koefisiennya. Tinggal yang ini perlu kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga kita punya x kuadrat dikurang 12x sama dengan 2. Nah, di sini x kuadrat, nah 12, ini kan ada 12 nih. 12-nya kita bagi 2. Berapa sih hasilnya? 6 ya. Nah, 6-nya itu kita taruh di sebelah sini. Ya, jadi ini min 12x ditambah
6-nya tapi dikuadratkan. Sama dengan 2 ditambah 6-nya dikuadratkan. Jadi setelah 12-nya dibagi 2, kita tambahkan 6 kuadrat, kita tambahkan 6 kuadrat di kiri dan di kanan. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini kan sebetulnya bentuknya seperti ini. X kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali X ditambah 6 kuadrat. Sama dengan ini 2 ditambah 36. Nah, yang sebelah sini sebetulnya seperti bentuk ini ya. 2 dikali ini dikali ini. 2 dikali X dikali yang belakangnya. Sehingga ini bisa menjadi bentuk X dikurang 6 dikuadratkan sama dengan 38. Langkah berikutnya, ini kita akarkan. Sehingga kita punya X dikurang 6. Hati-hati dengan hasilnya. Ini adalah plus minus akar 38. Ya, nah sehingga kita akan punya X dikurang 6 sama dengan akar 38 atau X dikurang 6 sama dengan minus akar 38. Nah, ini sudah hampir selesai nih. Jadi ini langkah pertama nggak kita lalui karena A-nya sudah 1 ya koefisiennya. Ini langkah keduanya. Ini langkah ketiganya di sini. Ini langkah keempatnya tadi. Ya, ini langkah kelimanya. Ya, betul langkah kelima. Ini langkah keenamnya. Ini langkah ketujuh nih sekarang. Kita sedang menyelesaikan. Ini tinggal kita pindah ke sini. Maka X-nya adalah 6 ditambah akar 38 atau X-nya adalah 6 dikurang akar 38. Hasilnya tentunya 38-nya tidak bisa diakar ya. Kalau nanti 38 yang bisa diakar ya harus kita akarkan. Maka himpunan penyelesaiannya itu bisa kita tulis seperti ini. 6 dikurang akar 38 dan juga 6 tambah akar 38. Ya, ini dulu karena ini hasilnya pasti lebih kecil ya. Urutannya seperti ini. Kita coba lagi. Nah, ini berarti masih bentuk koefisiennya 3. Maka langkah pertamanya kita bagi 3 semua. Sehingga kita punya X kuadrat dikurang 5/3X dikurang 2/3 sama dengan 0. Ya. Langkah kedua, ini X kuadrat dikurang 5/3X sama dengan, ini pindahkan ke sebelah sini, 2/3. Oke. Langkah ketiga, ini 5/3-nya kita bagi dengan 2 ya. Atau hasilnya adalah 5/6. Oh, maka di sini kita punya X kuadrat dikurang 5/3X ditambah 5/6 dikuadratkan sama dengan 2/3 ditambah 5/6 dikuadratkan. Ini udah langkah keempat ya. Ini langkah ketiganya. Langkah kelimanya, maka ini langsung bisa menjadi X dikurang 5/6 kuadrat sama dengan, nah ini baru kita hitung, 2/3 ditambah ini 25/36. Kita hitung di sini ya. Berarti 2/3 ditambah 25/36. Ini menjadi 24/36. Ditambah 25/36. Oh, ternyata hasilnya bagus nih. 49/36. Ya. Kakak ubah menjadi 49/36. Ini langkah ke-6 ya. Kita akarkan. Ini langkah ke-6 ya. Sehingga menjadi X dikurang 5/6 sama dengan akar dari 49/36. Plus minus, jangan lupa. Berarti kakak punya X dikurang 56 sama dengan, nah ini akar 49/36 itu 7/6 ya. Ya, berarti ini plus 7/6 atau X sama dengan, atau gini, X dikurang 5/6 sama dengan minus 7/6.
tinggal kita selesaikan. Maka di sini kita punya X 7/6 ditambah 5/6. Di sini kita punya X minus 7/6 ditambah 5/6. Maka ini X-nya adalah 11/6. Maka ini adalah X-nya minus 2/6 atau minus 1/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1/3, 11/6. Ya, jadi seperti itu langkah-langkahnya. Kita coba satu lagi supaya makin mantap. Langkah pertamanya kita bagi 2 semua ya. Ini dibagi 2 semua. Sehingga di sini kita punya A kuadrat dikurang 3/2A sama dengan 9/2 ya. Ini bisa A bisa X, tidak masalah. Langkah keduanya juga sudah beres ya, karena di sebelah kanan sudah angka, di sebelah kiri variabel. Langkah ketiganya di sebelah sini 3/2 dibagi dengan 2 lagi. Hasilnya adalah 3/4. Maka di sini kita punya A kuadrat dikurang, ini langkah keempat nih ya. A kuadrat dikurang 3/2A ditambah 3/4 dikuadratkan sama dengan 9/2 ditambah sama 3/4 dikuadratkan. Ya. Kemudian langkah ke berapa nih? Kelima. Maka kita punya A dikurang 3/4 dikuadratkan. Nah, di sini kakak dari tadi ternyata contoh soalnya tengahnya minus semua nih. Jadi kalau ininya positif, tinggal diganti semua ya, positif gitu ya. Jadi positif. Oke. Kita lanjut. Ini berarti sama dengan, kita hitung di sebelah sini ya, 9/2 atau 18/4 ditambah 9/4, ini adalah 27/4. Ya, ini 27/4. Maka langkah berikutnya, langkah ke-6-nya adalah diakarkan. Sehingga kakak punya A dikurang 3/4 sama dengan plus minus akar 27/4. Ya, sehingga dari sini kita punya A dikurang 3/4 sama dengan akar 27/4 atau A dikurang 3/4 itu sama dengan minus akar 27/4. Nah, ini berarti A sama dengan 3/4 ditambah, ini bisa keluar 2 bawahnya, ini bisa keluar 3, ini sisanya 3 ya. 27 itu 3 akar 3. Maka di sini kita punya A sama dengan 3/4 dikurang 3/2 akar 3. Oke, berarti ini adalah penyelesaiannya ya. Nah, nanti boleh ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya, tinggal dimasukin aja di dalam kurungnya. Sekarang kita akan mencoba yang terakhir. Ini adalah rumus ABC gitu ya. Nah, kalau sudah tidak dapat memikirkan salah pefaktoran yang mungkin, salah satu pilihan yang menyelesaikan adalah menyelesaikan persamaan kuadrat adalah dengan rumus ABC seperti ini ya. Di mana X1 dan 2 ya, X1 dan 2, jadi ada 2X yang akan kita hitung. Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. ABC-nya dapat dari mana kak? Ternyata dari koefisien dari bentuk umum suatu persamaan kuadrat ya. Jadi A-nya itu yang di depan X kuadrat, B-nya yang di depan X, C-nya yang angka aja. Artinya kita harus berhati-hati jika bentuknya belum dalam bentuk umum. Ya, jadi mesti dipindahin dulu. Dan juga berhati-hati dengan tandanya, karena akan memengaruhi hasil perhitungan yang benar. Langsung aja kita coba. Di sini kakak punya X kuadrat ditambah X ditambah 3, sama dengan 3. Kita bikin dulu menjadi bentuk umum. Maka kita punya X kuadrat ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Jabarkan dulu ABC-nya apa? Oh, A-nya adalah plus 1, B-nya adalah positif 1, C-nya adalah negatif 3. Penting nih ya. Karena kalau salah masukin plus minus, hasil perhitungannya bisa salah. Baru kita pakai rumusnya. Maka X1 dan 2 min B berarti min, kita tulis dulu rumusnya, plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A.
min B. Ya, berarti B-nya diganti sama ini ya. Berarti min 1 plus minus akar B kuadrat berarti 1 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 A-nya 1 dikali C-nya min 3 dibagi 2 dikali 1. Maka kita punya min 1 plus minus akar 1 ditambah 12 ya per 2. Atau min 1 plus minus akar 13 per 2. Nah, yang perlu hati-hati lagi per 2-nya ini buat keduanya ya. Sehingga kita punya X atau faktor atau penyelesaian yang pertama adalah negatif 1 ditambah akar 13 per 2. Ditulis bentuk seperti ini juga boleh untuk menghindari kesalahan. X2-nya atau ditulis seperti ini. Min 1 per 2 dikurang akar 13 per 2. Ya, jadi ini untuk dua-duanya. Ya, yang satu plus, yang satu minus. Jadi ini rumus gampang banget ternyata ya. Yang penting kita bisa tahu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Sekarang kita coba yang ini, yang nomor 5, yang terakhir. Nah, di sini sudah dalam bentuk umum ya. Tinggal kita lihat, kita jabarkan. Oh, A-nya adalah 2. B-nya itu adalah min 11. Penting ya, bukan 11. C-nya adalah min 9. Sehingga dengan rumusnya X1,2 sama dengan akar min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Tinggal kita masukin. Min B berarti min 11 ya. Hati-hati nih. Plus minus akar min 11 dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 dikali min 9. Nah, kalau adik-adik teman-teman perhatikan, kakak pakai kurung. Kenapa sih? Supaya nggak salah ngitung ya, 2 dikali. Oke, ini berarti plus 11 plus minus akar berarti ini 121. Ini berarti 4 dikali 2 8, 8 dikali 9 72, min kali plus kali min artinya positif 72. Nah ya, positif 72 per 4 ya. Maka kita punya 11 plus minus akar 193 per 4 ya. Nah, ini ternyata kakak memberikan contoh yang akarnya tidak bisa diakarkan ya. Tapi kalau bisa diakarkan ya harus diakarkan. Misalkan hasilnya 196 ya, berarti mesti diakarkan ya. Jadi 14. Sehingga di sini kakak punya X1-nya adalah 11 ditambah akar 193 dibagi 2. Untuk X2-nya adalah 11 dikurang akar 193 per 4 ya, bukan per 2. Jadi jawabannya ada 2 ya. Ini kebetulan soalnya hasil dari akarnya bukan bilangan yang bisa dikuadratkan, bisa diakarkan. Misalkan hasilnya, nanti hasil akhirnya adalah 11 ditambah akar 196 per 4. Maka ini tinggal 11 ditambah 14 dibagi 4. Gitu ya, atau 25 dibagi 4 ya. Berarti X2-nya nanti 11 dikurang akar 196 per 4 atau 11 dikurang 14 per 4 atau minus 3 per 4 ya. Itu kalau ininya bisa diakarkan ya, maka harus diakarkan ya. Pada soal ini kebetulan angkanya ini tidak bisa diakarkan. Oke ya. Kira-kira seperti itu untuk penyelesaian soal kuadrat sempurna dan juga rumus ABC.